Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita lanjutkan materi kimia teknik untuk materi setelah UTS. Jadi kemarin saya sudah cek beberapa mahasiswa ada yang belum menyelesaikan UTS. Enggak apa-apa, nanti saya kasih waktu lagi ya, mungkin karena kesibukan, pekerjaan dan lain-lain mungkin. Baik. Hari ini saya langsung saja karena via Zoom. Jadi nanti biar kita efisien waktunya. Kita lanjutkan materinya. Hari ini saya akan masuk ke elektrolisis. Baik, sebentar. Ya, apa share screen saya sudah tampak di sana? Sudah, Bu. Ya. Baik. Nah, kimia teknik lanjutan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang elektrochemistry atau yang disebut dengan elektrokimia. Ya. Jadi kalau kita dalam dunia ilmu teknik ada dalam kimia teknik khususnya ya, kita akan mengenal senyawaan. Jadi beberapa unsur yang dia bisa dimix gitu ya, di kutub katoda dan anoda untuk membentuk suatu sel. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami tentang sel volta, potensial sel elektrode, elektrolisis, reaksi di kutub katoda dan anoda, kemudian korosi. Nah, untuk korosi ini banyak sekali diaplikasikan di dunia teknik. Baik. Nah, kita mengenal yang pertama sel volta. Jadi dalam ilmu kimia teknik ya, untuk elektrokimia, itu ada dua, yaitu sel volta dengan sel elektrolisis. Apa itu? Sel volta adalah ya, rangkaian suatu sel gitu yang menghasilkan arus listrik. Sehingga dalam suatu sel volta itu terjadi reaksi redoks atau yang disebut dengan reaksi reduksi dan oksidasi dalam sel volta. Nah, ciri-cirinya itu biasanya dia dimasukkan dalam larutan garamnya. Jadi larutan garam itu biasanya dia mengandung anoda dan katoda, anion dan kation. Kemudian terjadi reaksi redoks. Ya. Mohon maaf, ini masih sambil, kalau ada tidak disambi dengan yang lain, boleh sambil menghidupkan videonya ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dalam reaksi redoks, reaksi reduksi itu terbentuk di kutub katoda. Dan reaksi oksidasi terbentuk di kutub anoda. Itu ciri-ciri umum. Kemudian terjadi energi kimia menjadi listrik. Nah, itu perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita bicara sel volta yang melibatkan reaksi kimia atau bahan-bahan kimia, maka diubah menjadi energi listrik. Bahkan dia bisa memberikan perlindungan katodik kalau dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas ke sana. Nah, perlu diketahui bahwa di kutub katoda itu adalah bermuatan positif dan di kutub anoda bermuatan negatif. Dan mereka ya, jadi sel volta keduanya itu di kutub katoda dan anoda akan terjadi reaksi redoks spontan. Kalau tidak spontan biasanya dipengaruhi oleh potensial sel. Apa itu potensial sel? Nanti kita akan bahas.
Nah, ini gambaran untuk sel volta. Ya. Jadi dalam sel volta itu ada beberapa logam yang bisa dipakai. Ya. Nah, logamnya itu adalah berdasarkan potensial elektroda sel. Nah, itu untuk penentuan sel volta. Ya. Nah, Bu Nurin ambil contoh untuk logam Cu dan Zn. Nah, kalau untuk logam tembaga dengan seng kita mix menjadi sel volta, apa yang terjadi? Nah, di situ ada gambar potensial sel itu seperti ini kalau dalam reaksi kimia. Kemudian ada jembatan garam, ya. Kemudian ada dua logam, yang satunya di kutub anoda dicelupkan, yang satunya di kutub katoda. Nah, untuk di kutub anoda dan katoda ini kita nggak boleh salah menaruhnya. Kenapa? Kalau salah menaruhnya, maka reaksi tidak spontan dan tidak terjadi. Sehingga aliran listrik, energi listrik tidak bisa terbentuk. Ya. Nah, setelah itu kita alirkan listriknya ya dengan voltmeter ini, kita bisa cek ya. Voltmeter berarti mengukur tegangan ya yang terjadi di sana, maka terjadilah aliran listrik ya dari anoda ke katoda. Nanti saya juga ada video animasinya. Ya. Nah, sehingga di kutub katoda akan terjadi reduksi. Reduksi itu penurunan bilangan oksidasi. Kalau kita lihat sebelah kiri Cu2+ itu berasal dari kutub katodanya. Dia melepaskan elektron sehingga membentuk logam Cu. Gitu. Nah, sedangkan di kutub anode akan terjadi oksidasi, sehingga kalau saya buat trik memudahkan cara mengingat, itu KKR AAO. Katode, kation, reduksi. Satunya AAO, anode, anion, oksidasi. Ya. Jadi reaksinya yang satunya terbentuk reaksi reduksi, membentuk logam Cu, di kutub katoda ya. Satunya lagi membentuk senyawaannya ya. Jadi Zn2+. Kenapa? Karena dia teroksidasi. Biloxnya, bilangan oksidasinya dari 0. Jadi kalau logam, semua logam di alam itu bilangan oksidasinya 0. Ya. Nah, saat dia teroksidasi, maka dia membentuk atau larut dalam larutannya. Contoh, misal ini kita aplikasikan langsung di teknik ya, misal kayak teknik sipil. Kita menggunakan senyawaan semen ya. Semen, pasir gitu ya. Kemudian dia akan menjadi membentuk apa? Cor misal ya. Maka di situ ada beberapa komposisi ya dari semen yang dia bercampur dengan pasir dan air. Sehingga bisa membentuk padatan yang solid. Jadi kalau di kimia itu ada 4 fasa, ada solid, liquid, aqueous, ya, sama cairan, ya. Nah itu beberapa fasa. Nah kalau dalam tadi membuat beton atau cor, maka di situ ada campuran antara molekul-molekul H2O dengan molekul-molekul pada semen dan pasir silika. Ya, itu juga mengandung senyawaan kimia. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana itu sel volta, maka kita bisa menuliskan notasi selnya. Ya. Jadi sel volta itu ya. Kita udah belajar tadi di slide sebelumnya kalau dia adalah perubahan ya dari reaksi kimia menjadi listrik, energi listrik. Ya. Sehingga kalau kita mau mengekspresikan menjadi sel volta atau notasi selnya bagaimana, maka yang di headline warna kuning itu ya, anode garing ya, itu adalah jembatan garam, menjadi ionnya ya, jembatan garam. Jadi jembatan garam itu yang tadi ya, yang ini disebut jembatan garam. Jadi dia sebagai penetralisir atau
istilahnya dia penyeimbang, penyeimbang muatan elektron ya dari anode dengan katode. Sehingga kalau dari pernyataan yang atas ini volt dari notasi selnya, sehingga kita bisa tuliskan bahwa anode, ion anodenya siapa? Yang oksidasi, maka Zn. Jadi nulisnya kayak gitu. Ya. Jadi di sini yang oksidasi, yang slide sebelumnya ini saya buka lagi biar rekan-rekan mahasiswa bisa cek. Ya. Anode berarti Zn menjadi Zn2+. Kemudian ya notasi berikutnya itu adalah katode. Siapa yang katode? Reduksi. Reduksi siapa? Tembaga. Berarti CO2+ menjadi Cu. Oke, penjelasan sampai sini dulu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan. Untuk menentukan notasi sel pada sel volta ini, menentukan sel dasarnya itu bagaimana, Bu? Oke. Menentukan sel dasarnya ya. Ada lagi? Sama bagaimana karakteristiknya dari logam yang sebagai oksidatornya itu? Oke, siap. Pertanyaannya bagus, terima kasih Widilala. Nah, kalau untuk menentukan sel dasar ya. Nah, sel dasar menentukannya yang dari mana? Dari deret volta. Jadi dalam notasi sel kan banyak logam ya, di alam ini kan banyak sekali logam. Maka bagaimana Bu kalau kita logamnya itu mix yang mana, dicampur gitu ya. Nah, terus saat menentukan anode dengan katodenya bagaimana gitu ya? Oke, pertanyaan bagus. Ditentukan lewat deret volta. Nah, ini saya akan buka yang deret volta. Ya, pertanyaannya Widilala. Nah, ini. Jadi untuk menentukan ya elektrode standar ya, itu bisa dilihat dari potensial sel. Potensial sel itu adalah N0 sel. Harga N0 sel itu dari mana, Bu? Dari praktikum. Biasanya dari textbook. Nah, karena kita tinggal mempelajari, ya, kalau tugasnya kimia murni mungkin langsung mengecek berapa potensial sel masing-masing logam. Tapi yang sering dipakai dalam dunia ilmu teknik dan sains itu deret volta ini. Jadi mulai dari litium, kalium, barium, strontium, kalsium, ya. Jadi mulai dari kiri ke kanan. Terus sampai Cu, Hg, PtAu. Coba kita amati dulu soal yang tadi. Kalau pertanyaan Lala tadi, notasi sel dasar itu disebut potensial N0 sel. Ya, coba kita lihat di situ posisi Zn dengan Cu. Nah, kalau Zn di sini ya sebelah kiri krom, sebelah kiri H ya, kalau dalam kurung itu ada H hidrogen, dia 0,0. Makanya kenapa gas hidrogen itu dia sangat stabil di alam. Karena potensial selnya 0. Zn sebelah kiri sendiri. Terus ada Cu ya, itu di sebelah kanannya H. Ya kan? Nah, maka coba kita lihat kotak yang hijau itu. Hijau tua dengan hijau muda. Coba kita amati. Semakin ke kiri, sifat reduktor makin kuat. Reduktor itu apa? Mengalami oksidasi. Ya. Menyambung ke pertanyaan Widi yang kedua tadi. Ya. Bagaimana karakteristik logam yang memiliki oksidator? Nah, ini jawabannya. Jadi dua pertanyaan berkesinambungan ya, sangat bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat di situ, semakin ke kiri reduktor makin kuat, berarti daya oksidasi kuat. Semakin ke kanan, oksidator semakin kuat, berarti daya reduksi. Jadi kalau reduktor itu berarti daya oksidasi, oksidator daya reduksi. Iya.
Betul. Jadi semakin dia mudah untuk mereduksi. Makanya kalau misalnya di dunia teknik ya, kayak pagar ya atau apa ya, bangunan yang melibatkan besi ya, atau di dunia teknik elektro berarti ya yang pakai tembaga biasanya di kabel-kabel itu. Nah, itu daya oksidasinya kita cari yang paling rendah. Kenapa? Biar tidak mudah teroksidasi. Kalau besi mudah teroksidasi maka dia cepat berkarat. Makanya kenapa kayak pagar itu kita lapisi dengan krom ya. Kalau kita tahu mungkin pagar-pagar yang warna putih itu ya, yang krom, dia lebih awet daripada pagar yang hanya dicat biasa. Kenapa? Karena ada perlindungan di sini nih di deret volta kita lihat krom CR dengan Fe. CR sebelah kirinya Fe, maka semakin kiri reduktor berarti semakin oksidasi. Nah, sehingga kalau pagar itu dilapisi dengan krom, maka dia lebih awet. Kenapa? Karena Fe-nya, besinya, tidak teroksidasi. Tidak terkorosi. Kalau korosi itu apa? Berkarat. Ya. Makanya sekarang itu masuk ke dalam karakteristik ya. Jadi pertanyaan Widilala tadi, karakteristiknya sebagai oksidator, semakin dia ke kanan maka oksidatornya semakin kuat. Artinya semakin mudah untuk reduksi. Nah, coba dilihat di deret volta yang sebelah kanan sendiri ini. Ada AU. AU itu apa? Emas ya. Nah, makanya emas kenapa stabil mulai dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada emas yang berkarat. Ya, karena harga NaCl-nya semakin besar. Ya, harga potensial sel semakin besar. Makanya kalau kita mungkin ya di sini ada rekan-rekan mahasiswa yang diberi orang tuanya mungkin emas ya, mulai dari dulu sampai sekarang dia nggak akan berkarat. Gitu. Kenapa? Karena harga potensial selnya sangat tinggi. Oke. Itu ya. Nah, kemudian ini harga reduksi ya, reduksinya untuk menentukan harga reduksi. Nah, ini cara mengingat deret volta ya, ada trik dari Bu Nurin nanti kalau untuk ujian ya. Lihat kau Baginda Kaisar nanti meninggal. Alam mana zaman feodal? Nippon senang pembagian harta, kerupuk hangus agak pahit au gitu ya cara gampangnya. Jadi ini untuk nanti kalau misal ujian, benar rekan-rekan mahasiswa disuruh menghitung harga potensial sel. Ya. Nah, coba kita ke ini dulu ya. Sebelum ke soal saya mau ke ini dulu, ke apa? Contoh soalnya. Ya. Nah, ini untuk contoh soal dalam pengukuran potensial reduksi. Ya. Jadi kalau dalam contoh soal ini saya tetap pakai yang tadi, pakai ZN, biar rekan-rekan mahasiswa tetap coba dulu ya, mengingat bahwa ZN dengan CU dulu. ZN tadi dia mudah sekali teroksidasi ya. Jadi ZN menjadi ZN plus atau ZN2 plus. Maka di sini elektrodenya ya, harga NaCl-nya plus 0,76. Nah, tapi waktu di notasi sel kenapa jadi min? Karena coba lihat ini. Zn menjadi Zn2 plus dia mengalami oksidasi ya. Reduksi ya harusnya ya. Nah, karena dia teroksidasi maka penulisan notasi selnya menjadi min. Jadi kalau plus itu jadi min. Nah, itu penulisan kalau satu logam. Nah, sekarang coba silakan rekan-rekan mahasiswa coba untuk soal ini. Bu Nurin punya tetap pakai yang CU dengan ZN. Ya. Nah, ini untuk senyawaan seng dan tembaga. Oke, ini pertanyaannya.
Ada Zn2+, ya, membentuk Zn dengan N0 sel min 0,76. Kemudian ada Cu2+ menjadi Cu, ya, N0 selnya plus 0,34. Pertanyaannya, tulislah notasi, ya, notasi selnya dari kedua elektroda itu. Kemudian bagaimana potensial standarnya? Terus bagaimana reaksi selnya? Oke, saya beri waktu sekitar ya 1-2 menit lah, karena ini via Zoom ya. Coba, menurut kalian, menurut rekan-rekan mahasiswa bagaimana? Silahkan. Sambil kalau ada yang ditanyakan, boleh ya. Oke. Notasi sel. Notasi selnya kira-kira gimana? Anode. Oke, silakan. Anodenya siapa? Zn. Oke, Zn, betul. Tadi notasi selnya kan anode ionnya gitu ya. Kemudian jembatan garam ya. Dengan ya, jembatan garam. nah, Ion jembatan garam, ion ya. jembatan garam katode. Oke, betul, pintar. Penjelasannya gimana? Menurut kamu kira-kira penjelasannya untuk notasi selnya apa? Kenapa kok anodenya Zn, katodenya Cu? Karena logam yang memiliki harga EO yang lebih negatif diletakkan di anode. oke, N0 yang lebih negatif di anode, ya, terus? Sedangkan logam yang memiliki EO lebih positif diletakkan pada katode. Oke. Coba kita lihat dari penjelasan ini, sesuai nggak? Nah, N0 yang lebih positif itu lebih anode. Positif itu kan di atas 0 ya. Nah, berarti sebelah kanan. Ya, oke, betul. Kemudian N0 yang lebih negatif diletakkan di katode. Berarti dia sebelah kiri. Oke, betul. Terima kasih jawabannya. Berarti tadi anodenya siapa? Zn, oke. Katodenya siapa? Cu ya. Oke. Betul jawabannya ya. Jadi anodenya Zn menjadi Zn2+, katodenya Oke, maaf tadi terpotong ya. Baik, saya lanjutkan. Oke ya. Itu tadi ya. Jadi oke, betul jawaban Lala. Jadi untuk di kutub anodenya Zn, di kutub katodenya Cu. Oke, terima kasih. Ada yang tanyakan? Silakan yang lain. Teman-teman mahasiswa, silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya akan coba share screen lagi. Kali ini kita akan mempelajari cara kerja sel volta. Nah, saya akan share screen lagi untuk
melihat ya, untuk melihat ion yang terjadi di dalam sel volta. Nah, jadi dalam sel volta, oke, karena kurang 10 menit ya, saya agak percepat dikit. Nah, ini ya. Jadi ada molekul-molekul yang terjadi dalam kutub katode dan anode. Saya contohkan Zn dengan Cu ya. Jadi molekul-molekul ini terbentuk dari senyawaan ZnSO4 dengan yang sebelah kanan ini senyawaan CuSO4. Kenapa saya pakai SO4? Karena senyawaan SO4 2-min itu banyak dipakai di dunia teknik. Ya. Nah, sehingga ada jembatan garam yang untuk menstabilkan ion. Ya, di sana jembatan garamnya pakai garam biasa, pakai NaCl karena garam tuh banyak sekali, cuman yang paling stabil itu senyawaan natrium dengan klor ya. Jadi NaCl. Kemudian ada aliran elektron. Ya. Nah, ini yang terbentuk dari Zn menjadi Zn2+, teroksidasi ya di anode, di kutub anode. Jadi ada pelepasan ya. Jadi logamnya itu melepas menjadi Zn2+. Kemudian di kutub katode Cu-nya ya mengalami reduksi dari Cu2+ menjadi Cu. Jadi Cu-nya dia membentuk Cu. Sehingga nanti kalau ditimbang logamnya itu seakan-akan bertambah Cu-nya ini. Kenapa? Karena ada penambahan logam Cu ya dari senyawaannya CuSO4. Jadi yang CuSO4 kan membentuk Cu2+. Cu2+ ya dia menjadi Cu. Menjadi logamnya. Sedangkan Zn-nya terurai dari Zn menjadi Zn2+. Ya. Nah, itu ya. Sehingga kalau kita bisa lihat, nah ini overall-nya ya. Reaksinya Zn menjadi Zn2+ dan Cu2+ menjadi Cu. Ya. Ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ya, oke. Untuk bukti kehadiran silakan dihidupkan dulu videonya semua. Saya ambil gambarnya. Ya, silakan rekan-rekan mahasiswa jika ada yang ditanyakan terkait sel volta ya. Waktunya nggak nutut memang untuk menjelaskan ke elektrolisis. Nanti kita sambung di Google Classroom ya. Jadi untuk materi elektrolisis itu ada sel volta dengan elektrolisis, elektrokimia ya. Nanti kita akan sambung di Google Classroom karena Zoom terbatas juga waktunya. Baik. Saya foto dulu untuk slide yang pertama ya, untuk bukti kehadiran. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Ya. Silakan rekan-rekan mahasiswa, ada yang ditanyakan terkait materi ini? Ada, Bu. Udah jelas ya? Udah jelas kira-kira terkait sel volta? Bagaimana perubahan elektron yang terjadi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita lanjutkan via Google Classroom ya untuk latihan soal ya dan pendalaman materinya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.